Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini support dulu ya yang hadir ini. Bentar ya. Ini satu, satu, dua, tiga. Oke. Ini dan dia Tasfila ada. Firtia, Hadir, Pak. Hilmi, Siti, Hadir, Pak. Firza, Hadir, Pak. Randi, Ratna, Hadir, Pak. Manda. Ini absennya nanti kalau absen kurang saya nggak mau ngurusin ya. Kalau kurang kurang aja ya. Absen kurang bisa ujian saya bisa ngurusin. Saya nggak perlu ubah absennya. Abi mana? Manda hadir, Pak. Abi ada Abi. Abi yang hadir. Hadir, Pak. Manda mana? Manda mana? Hadir, Pak. Buka videomu. Manda, kamu masalah tugas nggak ada urusan akademik ya? Kamu ngadu ke Ulan. Apa yang minta tugas ke Ulan? Ulan hubungi saya bilang nggak ada urusan tugas sama akademik. Ya, itu bisa kamu ngomong sekarang. Itu Iya, kebiasaan. Pak. Sore kalau tugas tuh nanya ke akademik, apa yang akademik? Besok nggak saya layani lagi. Kalau nanya akademik nggak saya layani itu. Saya bilang ke Mbak Ulan, kamu kasih tahu ke mahasiswanya nggak ada urusan dengan kamu. Saya bilang, dia merasa kuliah tugas nilai, kecuali nilai nggak tahu juga, nilai kan urusan dosen ya. Nanti Pak bulan nilai kurang tolong tambahin dong, kacau juga tuh kalau ketahuan dipecat bulan tuh ya. Bisa seperti itu ya. Tanya ke dosennya dong, sekarang mana tugasmu, mana dapat tugas belum? Nggak jawab sih kamu, aduh nggak jawab sih. Ini tugasnya yang untuk tanggal 4, Pak. Tadi sudah diupdate di grup Classroom sama Bapak yang terkait risiko likuiditas. Ya udah tahu itu, apa lu Iya, nanya udah, itu. Pak. Besok Iya, jangan nanya Pak. lagi ya ke akademik ya. Diam aja kamu, saya tanya itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Parah nih. Tanya diam aja. Jadi masalah tugas itu jangan tanya lagi itu deh. Bisa nilai tugas segala macam. Ya, Ya, Pak, mohon maaf tadi ya. hadir, Pak. Mohon maaf. Apa? Tadi absen Randi hadir, Pak. Mohon maaf. Ya, sebentar. Pak, mohon maaf, Hilmi juga, Pak. Jangan dulu, nanti bentar. Ya, Pak.
Kelas pila ada dia. Si apa Ilmi ada. Ilmi, Iya Pak, Hilmi Pak. Hadir Pak. Randi, Hadir, Pak. Manda udah mana nih? Iya, Pak. Abi mana tuh? Abi dari mana? Abi ada. Ada Pak. Abi ini kamu tugas hari ini harus salah ketik dari sana. Harus hari ini apa kemarin harus tugas kemarin bukan tanggal 11. Terus salah ketik aja tuh. Mana Abi itu? Abi, ya aja tuh, keluar itu. Maaf kemute, maaf. Ya Pak, jadi sudah direvisi ya Pak, due date-nya ya Pak. Jadi minggu Oh, depan ya Pak. ini Senin besok kemudian tugasnya Senin besok aja. Senin besok ya Pak. Baik Pak. Senin Baik. besok aja. Ya, Terus tugas jangan nyontek di PowerPoint saya. ya siap. Ya buku Amin. wajib itu buku Saundersnya itu ya. Bikin sendiri ya. Kalau bikin biasa nanti nggak satu ini lain. Ada mahasiswa tuh punya saya tinggal dijelasin jangan ya. Baca bukunya ya. Baca buku tambah dari internet ya. Tambah internet ya. Buku lain ya. Hari ini kita bahas mengenai apa risiko apa nih risiko pasar ya. Risiko pasar ya. Risiko pasar ya. Jadi risiko pasar ini apa muncul karena ada perubahan harga ya. Harga jadi kalau di perbankan itu risiko pasarnya di pasar uang kurs. Kemudian kalau di pasar modal ya biasanya jangka panjang. Kalau yang itu saham kan nggak boleh trading jangka pendek. Di bank itu nggak boleh trading jangka pendek. Jangka panjang. Itu lembaga keuangan lain. Ya. Lembaga keuangan lain seperti misalnya lembaga keuangan lain, lembaga pembiayaan, leasing itu boleh. Ya. Tapi bank nggak boleh. Dulu bank boleh itu ya, sekarang nggak boleh. Kalau undang perbankan yang baru nggak boleh. Ya. Asuransi boleh nggak trading di pasar modal? Saham boleh, nggak masalah. Kecuali bank. Ya. Apalagi itu seperti dana pensiun boleh karena mereka sumber penghasilan dari situ dari investasi itu. Dia terima uang pensiun dari peserta nanti dana itu ditanamkan ke investasi yang pendek yang panjang. Tapi kalau lembaga pembiayaan biasanya kecil ya porsinya. Dia banyak yang biayai kan. Oke. Jadi risiko pasar itu muncul karena lembaga keuangannya aktif memperdagangkan aktiva dalam liability-nya. Jadi dalam jangka panjang itu biasanya jangka panjang risikonya apa yang berisiko juga pendek ya. Karena harga itu turun naik gitu. Tapi kalau jangka panjang biasanya risikonya itu ya ada eh, harga juga ya, harga juga. Kemudian ada 3 metode dalam mengukur market risk itu risk metric, historis atau back simulation, Monte Carlo simulation. Jadi konsep dari market risk itu fluktuasi nilai. Kalau di dalam keuangan itu perlu at risk ya, perlu at risk. Itu terjadi pada akun aset dan liability yang diperdagangkan dalam jangka pendek atau disebut juga dengan daily earning at risk dia. Ya. Jadi perdagangan trading ini hati-hati karena bisa dapat mengganggu solvensi perbankan ya atau lembaga keuangan lainnya kalau tidak dikontrol dengan baik. Malah ada trading itu menyebabkan malah kebangkrutan juga dari lembaga keuangan itu. Ya. Nah, market risk atau VaR adalah risiko yang terkait dengan ketidakpastian earning lembaga keuangan dari trading portofolio ini. Nah, trading portofolio di pasar modal, pasar uang, di pasar derivatif itu kan nggak pasti. Harga nggak pasti, bisa naik, bisa turun.
Ada betul market risk. Ya. Fluktuasi nilai itu value at risk ya. Tapi market risk adalah VAR. Disebabkan oleh perubahan kondisi pasar ya. Jadi risiko pasar itu ada dua, systematic risk sama unsystematic risk. Systematic risk itu seperti kondisi makro ya, yang menyebabkan semua industri terkena dampaknya. Systematic risk. Tapi kalau unsystematic risk itu adalah risiko yang terjadi di masing-masing individu pedagang bank itu. Karena tergantung fundamentalnya. Ada bank yang fundamentalnya jelek, dia terkena dampak, ada risiko ke pasar dan sebagainya, keluar nilai. Jadi tergantung dari perusahaan-perusahaan emiten itu. Kalau pasar uang kan risiko pasarnya tergantung kondisi global kan, kondisi global dan kondisi negara ya. Jadi ultimate risk dari pasar uang itu tergantung fundamental dari negara itu, systematic risk. Jadi kalau neraca perdagangannya mengalami defisit, berarti otomatis dia akan menurunkan nilai kurs mata uang. Ya. Itu yang unsystematic risk. Tapi kalau systematic risk itu kondisi global yang di mana negara itu tidak bisa menghindari dampak dari kondisi global itu. Jadi sekarang misalnya kondisi sekarang perang Israel mungkin menjadi kan sama Rusia, itu semua negara berdampak ya. Terutama negara Eropa, Timur Tengah, Rusia, Amerika juga berdampak karena Amerika itu banyak memberikan bantuan ke Israel. Ya. Kalau Rusia dampaknya ya biaya perang itu mahal ya, mahal. Biaya perang itu mahal. Satu rudal itu aja, rudal balistik itu bisa triliunan aja. Triliunan aja. Itu sekali tembak aja tuh. Kalau nggak kena ya rugi lah ya. Belum lagi roket, ya, pesawat pengebom itu kalau jatuh itu triliunan ya harganya. Bermain harganya. Belum lagi mobilisasi pasukan itu besar juga dia. Ya. Jadi itu menyebabkan krisis ekonomi. Ya. Kecuali negara itu punya cadangan devisa cukup banyak, jadi perang itu dalam jangka panjang, jangka pendek nggak mengganggu kondisi ekonomi. Jangka panjang iya gitu. Itu kondisi makro itu systematic risk. Kalau di Indonesia systematic risk apa? Inflasi, GDP, ya. Kondisi ekonominya mengalami penurunan, GDP-nya, tingkat pengangguran juga berdampak juga. Tingkat pengangguran itu sebenarnya dampak dari kondisi ekonomi yang buruk, ya. Bukan tingkat pengangguran itu mengganggu ekonomi enggak, tapi ada dampak. Ya. Jadi ekonomi itu dipengaruhi oleh GDP, terus juga inflasi, ya, suku bunga, dan apa lagi itu. Kemudian pertumbuhan itu pertumbuhan investasi dalam negeri juga mempengaruhi. Dan juga beberapa regulasi pemerintah juga bisa mempengaruhi kondisi ekonomi makro, ya. Systematic risk. Tapi kalau systematic risk itu dengan fundamental perusahaan itu, kalau perusahaannya bagus berarti risikonya turun, rendah ya. Kalau nggak bagus risiko tinggi. Itu mempengaruhi risiko pasar. Apa manfaat pengukuran market risk itu? Market risk itu diukur oleh perusahaan dalam rangka untuk manajemen informasi. Memberikan informasi bagi manajer senior mengenai risk exposure yang dapat perusahaan di market ya, pasar. Jadi bisa antisipasi, bisa melakukan mitigasi risiko. Mitigasi itu upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi dampak kerugian dari risiko yang dihadapi di masa datang. Ya, datang. Jadi kalau nggak ada mitigasi risiko kan tidak ada antisipasi. Kalau nggak ada antisipasi bisa shock bagi perusahaan dan menimbulkan
banyak kerugian di mana akan menguras sumber-sumber ekonomi perusahaan. Nah, yang kedua untuk setting limit. Jadi kalau mengetahui market risk tinggi, setting limit adalah menurunkan trading limit bagi per dealer, bagi transaksi per hari, transaksi per dealer, itu juga limit kalahnya berapa minimum, maksimum, menangnya berapa maksimum. Kalau kondisi di mana lembaga keuangan itu memiliki kondisi yang baik ya, kondisi secara fundamental, maka dia akan menaikkan limit itu, limit menangnya berapa. Kalau kondisi nggak baik, limitnya dikurang. Itu penting karena untuk mengontrol dampak risiko agar dati. Karena yang bermain dalam trading itu kan manusia. Manusia itu ada pengaruh fisikis, ya. Fisikis, mental, dan tenaga juga. Jadi kalau limit menang itu terlalu tinggi, dia jatuh malah, nggak bisa capai. Misalnya dia menang 1 juta dolar, harus kan berhenti itu. Tapi kalau ada limit terus ya men, pasti kalah setelah itu, pasti kalah. Ya. Jadi saat menang itu berhenti, berapa maksimal berhenti, diganti sama teman lain untuk melakukan trading. Maka ada pemain cadangan lah di dalam trading di pasar uang, di pasar modal itu tercadang. Pasar berjangka ya. Yang ketiga adalah untuk resource allocation. Untuk resource allocation itu alokasi sumber-sumber ekonomi, terutama dana dimiliki oleh perbankan itu. Untuk melihat berapa alokasikan untuk investasi di saham A, saham B, mata uang dolar, mata uang Singapura, porsinya berapa. Nah, porsi masing-masing itu tergantung dari hasil analisis market risk setiap mata uang itu. Mata uang rupiah, kalau mata uang Papua di Gini, pasti risiko tinggi. Mata uang Singapura, ada risikonya bisa dihitung. Kemudian mata uang dolar, mata uang euro, mata uang pound sterling, itu maksudnya risikonya ada prioritasnya. Dan juga berapa jumlah yang akan dialokasikan itu ke masing-masing investasi pada mata uang valuta asing atau instrumen keuangan di pasar internasional itu. Jadi itu tentu saja menjadi pertimbangan risiko dan return. Itu risiko di setiap instrumen keuangan itu. Ya. Jadi karena high risk high return, tapi tidak selalu high risk high return. Kadang-kadang risiko tinggi itu akan menyebabkan hambatan bagi perusahaan untuk mengalokasikan resources lebih besar, meskipun itu tinggi. Ya. Nah, performance evaluation oleh evaluasi kinerja membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya. Karena market di sini juga kalau market di sini terlalu tinggi ya, maka mengganggu kinerja perusahaan juga, sehingga perlu ada pengurangan terhadap beberapa instrumen keuangan atau beberapa item ya, terhadap investasi itu perlu dinaikkan. Dan pertimbang lagi regulasi juga dipertimbangkan ya, regulasi itu. Nah, ada 3 model dalam menghitung market di sini. Pertama simetrik atau varian atau covariant approach, pendekatan varian simetrik ya. Yang kedua historic atau back simulation. Jadi ini ada beberapa cara bagaimana kita menghitung varian VAR dari investasi yang kita lakukan itu. Berdasarkan data historis ya, data historis. Data historis itu biasanya 500 observasi sebelum saat ini. Misalnya kalau menghitung sekarang, berarti 1 hari sebelumnya sebaik belakang 500 hari nanti dilihat, nanti dihitung berapa rugi masing-masing hari itu, dan ada cara berikutnya lah meranking rugi dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ranking dari besar kecil itu pastikan kalau alfanya itu 5%, 5% ya. Berarti nanti itu dihitung berapa hari kalau dia 500 kan 5% kan 5% kali 500 kan 25 ya 5% ya 5 kali 5 25
Nah, 25 hari ke 25 itu yang merupakan fakta. Lalu Monte Carlo simulation ini mirip seperti historical black simulation, cuman data historisnya ada 1000 observasi. Dilihat ya. Sehingga agak repot. Dan nanti ini nggak diberikan, nanti kamu baca kalau si Abi mau bikin PowerPoint, nanti cari Monte Carlo di buku apa karangan Pak Ferry Drus ya, di pustaka itu ya. Dia memberikan contoh Monte Carlo itu seperti apa. Di buku Saunders nggak ada, hanya konsep aja. Di buku Ferry itu ada lagi buku Segel, tapi agak sulit kamu bacanya. Ya. Baca buku edisi Indonesia ada Monte Carlo. Nah, kita lihat yang model pertama itu rismetric model. Rismetric model ini dasarnya dia mengestimasi market di situ karena kondisi yang berlawanan. Jadi kalau market itu adalah apa sih market risk itu kondisi yang berlawanan. Berlawanan itu hampir semuanya, hampir semua risiko pasti kondisi berlawanan, nggak ada market risk saja. Credit risk kondisi berlawanan. Berlawanan itu maksudnya kita pengen untung atau rugi ya. Atau kalau nggak untungnya turun, itu berlawanan. Kita mau bebannya lebih efisien atau bebannya naik, kan rugi. Ya. Jadi ekspektasi sama harapan dibandingkan realisasi itu beda. Kalau dia terkait dengan komponen pendapatan, berarti harapannya itu lebih tinggi daripada kenyataan. Ya. Gitu. Jadi rugi. Tapi kalau terkait dengan unsur beban, harapannya lebih rendah pada kenyataan. Itu yang timbulnya beban itu. Kan terbalik di beban sama pendapatan. Harapannya beban operasional 80%, kita tahu 90%. Itu lebih tinggi. Dia rugi. Harapan pendapatannya naik 10%, atau naik cuma 9%. Atau malah rugi gitu. Ya. Naik malah rugi. Itu rugi itu. Jadi kerugian, jadi risiko itu yang dapat rugi ya, bukan dapat untung ya. Kalau dapat untung bukan market risk ya. Bukan risiko itu. Ya. Bagaimana kita ukurnya? Ukurnya menggunakan daily earning at risk dia dari lembaga keuangan. Dia terdiri dari 3 komponen. Ya, pertama komponen market value. Komponen market value itu adalah dana yang ditradingkan itu berapa jumlah. Ya. Yang kedua komponen price sensitivity of the position. Jadi setiap harga, pergerakan harga itu, ya, itu sensitivitas harga itu terhadap perubahan harga di pasar uang. Kemudian kalau pasar uang kan kurs ya, kalau di pasar modal kan harga saham. Ya. Kalau saya berjangka kan nilai opsinya itu, ya pergerakan dari derivatif itu ya, derivatif. Ya. Kemudian ada potential adverse movement in yield. Di potential adverse dikali price sensitivity namanya price volatility. Dia price sensitivity di position aktivitas harga pada posisi yang ada sekarang dikali dengan potential adverse move in yield. Itu namanya price volatility ya. Nah, kemudian price volatility dikali dengan market value. Position dari yang jumlah nominal diperdagangkan itu berapa? Apa DER ini? DER itu DER atau daily at risk. Daily earning at risk. Dia kalau saya melihat supaya kalau mau mendalami baca buku investment kadang Gruber ya, Gruber ya. Investment. Itu banyak bukunya, enggak hanya Gruber aja. Buku investasi. Dilihat di Google Scholar itu banyak sekali. Google apa? Searching di Google banyak ya, buku-buku. Atau cari buku bahasa Indonesia juga banyak. Jadi bahasa Indonesia itu macam-macam nih. Investasi macam-macam adanya yang disajikan ya. Kemudian jadi berikutnya bagaimana market risk dari sekuritas berpenghasilan tetap ya. Pendapatan tetap. Sekuritas pendapatan tetap. Contoh seperti obligasi. Obligasi itu kan tetap. Kupon rate itu sama tingkat suku bunga obligasi. Obligasi itu ada di sisi pendapatan dua jenis, zero coupon bond sama interest itu apa? Obligasi berbunga ya. Interest bond ya, interest bond ya. Itu namanya lupa saya. Ya. Posisi market value bisa
Sebagai value-nya harga 1 juta ya. Dia tempoh 7 tahun dengan harga pasal 1631/483. Kemudian yield hari ini untuk obligasi tersebut adalah 7243% per annum. Per annum itu per tahun. Contoh di atas diketahui bahwa market value of asset adalah 1 juta. Market value of asset 1 juta. Ya. Kemudian manajer lembaga keuangan ini ingin mengetahui potensi exposure, potensi kerugian yang dihadapi lembaga keuangan itu jika suku bunga berubah jika kondisi pasar yang kurang baik pada hari esok ini. Jadi itu berapa kerugian yang akan diderita satu hari berikutnya. Nanti bisa hari berikutnya, 3 hari berikut, 4 hari berikutnya. Pertama adalah 1 hari berikutnya ini. Nah, besar kerugian yang dialami lembaga keuangan itu, kita hitung daily price volatility-nya. Pergerakan harga setiap hari itu berapa per hari ini. Jadi rumusnya price sensitivity to small change in yield kali average daily yield. Jadi kalau di obligasi itu dikali mean moderation kali average daily yield. Jadi price sensitivity itu dalam bentuk modified duration. Itu pakai angka minus, namanya minus. Duration itu dimulai dari durasi dibagi 1 tambah R. Durasi itu jangka waktu di mana obligasi itu posisi di mana sudah present value sama dengan pokoknya. Nah, kalau umurnya 7 tahun, umurnya 8 tahun, berarti sisa umur itulah masa dia mendapatkan profit. Ini sama kayak seperti break-even point ya, tapi beda pendekatan. Nah, sehingga price volatility itulah minus 6,57 karena modified duration-nya adalah 6,57 ya. Durasi kan 7. Durasi 7 dibagi dengan 1 tambah R-nya lah. R-nya tadi berapa? R-nya 7243. 7243. Jadi 7243. 7 dibagi 1 tambah R itu 1,07243 ya, sama 6,57. Sehingga price volatility-nya modified duration dikali potential adverse move in yield. Nah, adverse move in yield ini potensi kemungkinan terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Adverse kan tidak diharapkan. Ya, di 1 hari berikutnya lah dengan dimulai dari C kali variasi. Jadi kalau kita lihat C berapa ini? Di sini kita tahu nggak tahu ini. Ya. Jadi tiba-tiba muncul sini. Jadi dia diasumsikan variasi perubahan yield harian sama dengan 10 basis point atau 0,01. 1 basis point itu sama 0,01 ya. Jadi kalau 10 berarti kan 0,01. 10 kali 0,01. Ya. Jadi sama dengan kalau dia itu dikali dia itu base point variasi dikali lazy-nya itu ya. Lazy-nya sama dengan ini, sama dengan ini. Lazy-nya kalau dia pakai 1,65 itu di 1,05 ya, maka 1,05 itu sama dengan 65 basis point ya. Ini kan 1,5 kali standar deviasi. Nah, standar deviasinya lah di sini standar deviasinya sama dengan 0,01. 0,1 dikali itu dikali 16,5 dapat 1,65 basis point. Ya. 1,65 dikali standar deviasi. Ya. Jadi dapatnya 1,65 dikali standar deviasi. Deviasi berapa? Standar deviasi sama dengan 10 basis point. Jadi 16,5 dikali basis point dikali standar deviasi dapat 0,00165. Ya. Nah, kalau dia ingin menghitung
Ini dapatnya berapa itu? Saya dapat DR-nya lah 1 juta nominal amount-nya, 1 juta dolar dikali apa volatility versatility ini, market value appreciation kali versatility. Versatility-nya dapat ini 10,07%, ya. Atau 0,57 moderate duration dikali dengan 0,0105, ya. Sehingga diperoleh 1,07. 1,07 dikali 1,07% dikali 1 juta dapat 10,70. Jadi artinya obligasi itu besok itu akan mengalami penurunan harga sebesar 10,79 besoknya 1 hari berikutnya harga akan turun diperkirakan 10,70, ya. Nah, kalau perusahaan itu ingin menentukan berapa kerugian 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, itu dia dikali akar N. Kalau dia 3 hari berikutnya, berarti dia dikali akar 3. Ini misalnya dia ingin tahu berapa kerugian untuk 5 hari ke depan. Kerugiannya adalah 10,70 dari yang 10,70 ini dikali akar 5 per 5 hari. Dapatnya 24,082. Di 5 hari ke depan, kalau dia masih hold obligasi itu 5 hari ke depan, dia akan mengalami penurunan nilai obligasi itu sebesar 24,082. Ya. Artinya mengalami kerugian kan, karena penurunan ya, turun nilai. Ya. Nah, bagaimana kalau market risk dari mata uang asing, valuta asing lah. Tadi kan obligasi. Yang kedua, bagaimana kalau mengukur market risk kalau menggunakan mata uang asing. Dan saya mata uang asing itu dia tidak menggunakan modified duration, karena duration itu hanya pada obligasi. Kalau valuta asing nggak ada. Jadi seorang lembaga keuangan memegang posisi perdagangan trading di mata uang Switzerland ya, 1,6 juta. Kemudian isinya mata uang dolar Amerika karena ini itu oleh perusahaan Amerika. Pada penutupan bisnis di hari tertentu. Nah, lembaga keuangan tersebut ingin menghitung daily earning at risk, DR-nya. Posisi ini untuk memprediksi berapa kerugian akan diterima 1 hari berikutnya. Kalau dia megang uang valuta asing 1,6 juta Switzerland. Ya. Ini perusahaan Amerika dari Amerika. Maka ini tentunya bisa dia konversi dulu ke dolar ya. Dolar nanti baru dikalikan ke apa ini posisinya itu. Jadi nilai setara dalam dolar untuk posisi di atas di mata uang sebesar 1,5 juta dolar itu dikonversi ke dolar. 1 dolar itu sama dengan 0,625 Switzerland per dolar ya kan. Ya, kalau dia 1,2 juta berarti kan dikalikan 0,65 per dolar kan. Ya dapatnya berapa? Dapatnya sama dengan 1 juta dolar ya. 1 juta dolar dapatnya. Ya. Ini. Ya, misalnya berdasarkan pengamatan pendapat perubahan nilai tukar dikali daily quotation-nya. Jadi efek volatility-nya sama dengan apa standar deviasi dikali dengan ini dikali dengan apa dikali dengan ini Z-nya itu. Kalau Z dia 5%, Z-nya 1,65 ya. Saya dikali standar deviasinya 56,5 basis point. Jadi sama dengan kali per 1000 kan sama dengan 0,00565 ya. Dikali 1,05 Z-nya ya. Jadi dapatnya 0,932%. Ya. Artinya apa? Artinya kalau dia megang valuta asing Switzerland sebesar berapa ini? Sebesar 1,6 juta Switzerland ya. Itu dikalikan ke dolarnya dapat 1 juta dolar ya. Maka dia akan mengalami kerugian sebesar seberapa? Sebesar 1 juta dikali 0,0932 dapat 9.320. Ini DR-nya 9320, artinya kerugian dihadapi dalam 1 hari ke depan ya, ke depan.
Kalau dia menghitung berapa 5 hari dipegang, berarti 9320 dikali akar 5. Jadi 9320 dapat dari apa? Dari volatility sebesar 0,92% ya, ini, ya. Dikali dengan nilai posisi tradingnya itu 1 juta. Dapat perlu nilainya di 9320 untuk 1 hari ke depan. Kalau di 5 hari ke depan dikalikan 9320 kali ke 5 dapat 20.840. Jadi dengan menghold 1 juta dolar atau 1,2 Sterling, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian selama 5 hari ke depan itu sebesar 20.840 dolar. Ya. Itu kalau dikalikan 16 juta, ya. Kalau 10 juta aja berapa? 10 juta sama dengan 200 juta. Ya, 10 juta berapa? Kalau dia 20.840, ya. Kurs itu kan berapa? 16.000. Itu 16.000 berapa rupiah? Kalau 10.000 dapatnya lah 200 juta, ya 10.000. Ya separuh, berarti 300 juta. 300 juta itu. 300 juta ada yang mengalami kerugian. Itu 3 hari ke depan. 5 hari ke depan. Ya. Nah, jika lembaga itu valuta asing, ya, itu valuta asing. Yang ketiga, bagaimana kalau dengan sekuritas saham, ya. Ini misalnya lembaga keuangan ini memegang posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta dolar, ya. Betanya 1. Sertifikasinya adalah 2%. Dengan stock market return volatility adalah sama dengan 1,65 dikali sertifikasi. Sertifikasi kan sama dengan berapa ini? Sertifikasi berapa ini? Sertifikasinya 2%. 2% dikali 1,65 dapat 0,03 atau 3,3%. Maka darinya sama dengan dia sejuta dikali 0,03. Dapat 33.000. Apa beda dengan obligasi? Dengan tadi ini valuta asing berapa? Yang hitungnya. Valuta asing kan sama aja kan? Biarnya sama dengan modern. Volatility dikali dengan nilai positionnya. Volatility 1,5 kali sertifikasi. Ini juga sama. Kalau apa likuiditas sama juga. Jadi dia ada kali volatility. Volatility-nya 1,5 kali sertifikasi. Yang beda cuma obligasi volatility berapa? Minus modified duration, ya. Dikali dengan ini. Kalau ini obligasi ini. Nah, volatility di mana? Kalau obligasi itu ini, ya. Ini obligasi. Obligasi itu volatility dimulai dari modified duration, ya, ini. Tapi kalau saham sama valuta asing nggak ada modified duration, ini langsung ini aja nih. Potential adverse move in yield. Nah, ini aja. Sama dengan volatility, ya. Potential adverse move in yield. Nah, kalau di eh, apa saham sama obligasi dia langsung dapat sertifikasi kali Z-nya. Kalau Z-nya 1,05, ya. Kalau 5% kan Z 1,05. Misalnya soalnya diketahui alfa 5%. Pasti Z-nya itu 1,05. Nanti dikali sertifikasi berapa? Ini sertifikasi kita diketahui 10 basis point. Nah, dikali 1 juta. Ya. Gitu. Ya. Dia price volatility saham sama obligasi tidak ada modified apa saham-saham valuta asing tidak ada modified duration. Jadi langsung ininya potensial adverse move in yield, ya. Langsung itu price volatility, ya. Ini, ya. Itu beda saham valuta asing dengan obligasi. Obligasi itu price volatility-nya menggunakan modified duration dikali negatif, ya. Jadi kalau saham sama valuta asing nggak ada. Dia langsung aja forex volatility
apa Z dikali dengan sertifikasi, nggak pakai modified duration. Juga sahamnya saham juga langsung aja. Ini probability-nya sama dengan Z 1,5 dikali sertifikasi. Ini nggak ada pakai modified duration. Jadi dalam memperkirakan dia secara aggregate dalam portofolio, pertama tidak dapat dilakukan hanya dengan menjumlahkan DER. Jadi berapa DER kalau dua instrumen keuangan, misalnya dia memiliki portofolionya saham dan obligasi, itu nggak bisa kita DER obligasi sama DER saham, nggak bisa. Bagaimana rumusnya? Menghitung DER-nya menggunakan DER portofolio ini. Sama ini menggunakan rumus risk portofolio. Risk portofolio itu ke DER portofolio sama dengan DER portofolio pertama dikuadratkan tambah DER portofolio kedua dikuadratkan tambah portofolio ketiga dikuadratkan dan seterusnya. Kemudian kalau dikali dengan itu hubungan antara portofolio A dengan B. Kalau sudah menghitung apa valuta asing ya. Dilihat hubungan antara dolar Amerika dengan dolar Singapura, rupiah dengan dolar Amerika ya, ada hubungannya. Jadi kalau dia punya tiga ya, ada kombinasi tiga itu misalnya satu dua tiga, hubungan satu dengan dua, hubungan satu dengan tiga, hubungan dua dengan tiga, itu berapa? Ada tiga kombinasi hubungan. Kalau dia itu apa tiga ya? Atau tiga itu. Misal sam satu, sam dua, sam tiga. Kombinasi apa? Hubungan satu dengan dua, hubungan satu dengan tiga, hubungan dua dengan tiga. Jadi ada tiga kombinasi. Rekomendasi. Rekomendasi itu nanti dikalikan dengan korelasi A dan B dikali DR A DR B tanpa dikuadratkan. Ini kan dikuadratkan ini enggak. Lalu tambah lagi dengan hubungan dua kali korelasi antara A dan C dikali DR A dan DR C. Ada hubungan A dan C berarti DR pakai A dan B dan C. Nggak pakai B karena dia melihat hubungan itu cuma dua aja. Boleh hubungan tiga. Dalam portofolio itu hubungan dia antara A dan B. Nggak boleh antara A, B, C. Nggak bisa. Ya. Hubungannya dua aja. Kalau dia ada empat, berarti kombinasi apa? Satu dengan dua, satu dengan tiga, satu dengan empat. Itu ada tiga kan? Satu dengan dua, satu dengan tiga, satu dengan empat. Berarti ada tiga. Tambah lagi dua dengan tiga. Kemudian dua dengan empat. Itu tambah lagi tiga dengan empat. Ya. Itu kombinasi. Atau menggunakan rumus matematik apa rumus binomial itu hubungan yang pakai apa tanah siru itu A pesan ada siru matematik SMP itu merupakan menceritakan hubungan ya. Jadi hubungan A dan B ini dua kali rho itu kan korelasi maka di DR A tambah DR B dikali dua kali korelasi antara A dan B. Ya, portofolio supaya risiko rendah, maka hubungan A dengan B itu kok bisa menuju ke negatif. Makin ke bawah makin bagus. Misalnya negatif satu, negatif tiga. Hubungan itu kan, ya hubungannya ke min satu sampai satu. Jadi maksimal satu, korelasi itu maksimal satu. Satu itu hubungannya sangat luar biasa. Kalau 10 naik, ini juga 10 naik. Itu satu hubungan. Kalau turunnya 10, sampai juga 10 turunnya. Itu satu. Dan tidak ada korelasi yang satu itu. Bisa 0, sekian atau plus sekian. Di korelasi itu melihat bagaimana hubungan A dan B, A dan C, C dan D. Oke. Nah setelah itu nanti hasil DR
kuadrat A, DR kuadrat B dikuadratkan, DR C dikuadratkan dengan korelasi korelasi A dan B, dua korelasi A dan C, dua korelasi A dan B dan C, itu dikalikan dengan DR-nya. Nah, itu dikurung ya, tutup kurung, buka kurung, dia diakarkan. Nah, itu pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Di pangkat setengah sama dengan akar. Jadi diakarkan di sini sampai di sini akar. Jadi itu yang portofolio, DR portofolio ya, portofolio. Ini contohnya misalkan lembaga keuangan memiliki 3 jenis sekuritas dalam satu portofolio. Pertama, bond obligasi 7 tahun, zero coupon fixed income ya. Dia zero coupon fixed income nih, zero coupon. Jadi tidak ada bunga ya. Kemudian posisi spotnya Swiss itu 1 juta dari pasar. Ya. 1 juta. Maka nilai DR-nya masing-masingnya sebagai berikut ya. DR-nya dikalikan apa? Jadi DR-nya ini sudah ketahui nih, bisa DR-nya masing-masing sudah ketahui, bisa dihitung lagi Z sama Price terdeviasi. Ini nggak perlu terus terdeviasi karena apa DR-nya sudah ketahui ya, DR-nya nominal dikali apa? Nominal dikali itu dikali Z dikali terdeviasi. Dapatnya 10,10 Swiss franc spot cuma 30. Spot itu artinya kurs saat ini. Juga kurs spot itu kurs saat ini. Ya. Ekuitas 33.000. 33.000 ekuitasnya. Oh. Nah, ini korelasi antara apa kombinasi bond itu kombinasi Swiss franc apa obligasi sama Swiss franc, bond sama Swiss franc. Itu korelasinya minus 0,2. Berarti ini minus lebih baik. Jadi kalau di portofolio itu diharapkan korelasi dua jenis instrumen itu bisa mendekati -1. -1 lebih bagus. Kemudian korelasi apa bond dengan saham 0,4. Jadi korelasinya ya. Jadi korelasi bond dengan Swiss franc itu minus 2,2, korelasi bond dengan stok 0,4, korelasi Switzerland sama saham itu 0,1. Jadi 1 negatif, 2 positif. Maka dari portofolionya, DR obligasi dikuadratkan 10/70. Kemudian DR apa? DR dari ini dari apa? Dari itu Swiss franc ya. DR kupon Swiss franc ya. Balik gitu. Jadi kurs Swiss franc DR-nya dapat 9.320 dikuadratkan. Kemudian DR dari saham 33.000 dikuadratkan. Kemudian masing-masing dicari korelasinya. Korelasi dikali DR-nya. Dia masing-masing. 2 dikali korelasi obligasi dengan Swiss franc itu minus 0,2. Dikali DR obligasi. Dikali DR Swiss franc. Tapi nggak dikuadratkan ya. Terus tambah lagi 2 kali korelasi Swiss franc obligasi dengan saham 0,4. Kemudian dikali dengan DR saham dikali DR obligasi dengan DR saham. Ya. Obligasi 10/70, sahamnya 330. Nah, kemudian ditambahkan 2 kali korelasi antara Swiss franc sama saham 0,1. Ini kan nilai DR dari saham. Ini ini DR dari Swiss franc, mata uang Swiss franc, ini 9.320. Lalu dikali dengan
sahamnya, ini harga sahamnya. Jadi dia harga dia saham itu 33.000. Kalau ini di kudung buka ini tutup lagi semuanya. Ya angkat setengah atau akar 2 ya. Setengah sama akar. Jadi dapatnya 39,969. Jadi kalau dia pegang 3 jenis instrumen keuangan itu ya, itu ada obligasi, ada mata uang asing, tambah saham. Itu 1 hari berikut dia akan mengalami kerugian turun nilainya sebesar 39,969. Jadi total berapa? Total $1 juta. Swiss franknya 1,6 juga. Ya. Di $1 juta dia investasi dalam portofolio 3 jenis instrumen ya, obligasi, Swiss franc, mata uang, sama saham. Nah berikutnya akan rugi 39,969. Kemudian kalau rugi di 5 hari, nah, 3 kali akar 5 aja, 5 hari. Kalau 3 hari berapa? 39,969 kali akar 3. Itu kerugian 3 hari ke depan. Rugi sebulan berapa? Nah, dikali akar 31 kalau sebulan atau 30 ya, akar 30. Jadi itu adalah daily earning risk, namanya daily berarti harian. Dia itu daily earning at risk. Berarti apa risiko yang ditulis harian, mengenai kerugian harian per hari. Ya, kalau 5 hari bukan ke 5 kali akar 5 gitu. Ya. Kalau 10 hari kali akar 10. Itu kerugian yang terima selama 10 hari ke depan. Yang mode kedua historic atau back simulation. Historic atau back simulation ini itu manfaatnya modenya lebih sederhana. Kalau tadi agak rumit sedikit. Tadi harus mencari variasi. Variasi itu kan dihitung dari pergerakan harga dari masing-masing instrumen itu kan. Kalau obligasi, berarti pergerakan harga obligasi selama setahun misalnya. Selama 3 bulan, 4 bulan. Tergantung kita aja mau cari horizon waktunya, historis berapa. Oh, ini harus 500, nggak boleh lebih, boleh kurang. Kalau yang pertama kan variasi itu terserah mau variasi itu setahun, itu 6 bulan, itu dapat variasi. Variasi lihat errornya, kalau errornya 5% itu jadinya 1,65. Jadi rata-rata ada tabel itu. Tabelnya kalau errornya berapa, jadi berapa. Ya. Errornya 5%, 1%, sama 10%. Isi berapa? Bisa itu pakai rumus juga di statistik. Tapi rata-rata orang menggunakan errornya 5% dengan Z 1,65. Jadi menghitung daily menghitung itunya, menghitung fluktuasi harga price rotation pergerakan harga itu ingat ya, kalau valuta asing sama saham itu hanya fluktuasi price itu hanya G dikali standar deviasi. Tapi kalau dia obligasi ditambah dengan modified duration. Duration itu durasi dibagi 1 tambah R. Jadi obligasi agak lebih panjang mencari quotation price-nya. Nah, quotation price dikali dengan nominal dapat DER. Ya. Jadi DER tidak memerlukan perhitungan correlation atau standar deviasi. Ya. Kalau tadi memerlukan korelasi antara instrumen A dan B dan standar deviasi dari individual asset return. Tapi kalau ini enggak. Ini dasarnya merevaluasi portofolio berdasarkan harga aktual return dari aset yang ada di hari kemarin sampai 500 hari berikutnya. Lalu menghitung errornya. Hasil terburuk kalau 5% berarti berapa lama itu? 5% dari 500 hari berarti 5 hari. Jadi 5 hari risiko diambil risiko di akhir ke-25. Ya. Itulah DER-nya. Jadi kalau 5% yang mulai kerugian itu berarti 5 kali 500 hari. 5% kali 500 hari dapat 25 hari. Nah, ada step langkahnya menghitung ini. Jadi kalau saya menghitung ini, data sedia 500 hari sebelumnya kan. Bisa menggunakan implementasi historic back simulation. Jadi bisa jadi kamu menentukan historic back simulation dari 5 saham gitu ya, 5 saham.
membandingkan saham A, saham B, saham C. Atau kalau portofolio saham A dan saham B. Tengok ni portofolio ni. Nah, kalau punya saham A, saham B berapa apa DR-nya. Jadi dah tulis 100 hari, 500 hari. Kalau mau portofolio ada 5 saham, berarti kelimanya dihitung dihitung historic back simulation. Nanti dibandingkan portofolio lain, misalnya 5 saham juga tapi isi beda-beda kan, masing-masing dibandingkan. Nah itu saja yang dipilih adalah saham dengan return rendah, ya, risiko rendah, ya risiko rendah tapi hasil tinggi, itu dipilih. Langkah pertama apa? Pertama, konversikan posisi dalam valuta asing. Kalau dia ini portofolio valuta asing nih, dia portofolionya memiliki valuta asing A, valuta asing B, ya. Nanti masing-masing dikonversi ke dolar. Ini kita kan konversi dolar. Nah, kedua nanti ukur tingkat sensitivity-nya dari masing-masing posisi itu. Sensitivity posisi itu dilihat dari misalnya kalau 1% berapa mata uang itu kursi sekarang. Ya, 1% naik gitu kan. Jadi kalau dia turun 2,5%, berarti yang 1% dikali 2,5. Ya. Sensitivity tadi kan kurang 1%. Ya. Lalu ukur risikonya. Kemudian persentase perubahan aktual nilai tukar mata uang untuk setiap 500 hari. Hari pertama berapa perubahan aktualnya, hari kedua perubahannya itu, hari ke-1 periode sekarang sama 1 hari sebelumnya berapa perubahan. Sudah periode sekarang dengan perubahan sebelumnya, ya. Hari yang lalu, ya. Menurut risiko yang akan terendah, yang akan dihasilkan yang mulai tinggi sampai yang terendah. Karena dia 5%, berarti kan 5% kali 500 hari dapat 25 hari. Berarti urutan DR-nya adalah VAR, dia tuh dia dapat VAR, ya. Itu hari ke-25 gitu, 25. Urut yang tertinggi skor rendah. Nah, pas yang urutan ke-25 rankingnya itulah VAR-nya. Ya. Jadi kita coba lihat, ya. Coba lihat cara menghitungnya. Ya. Misalnya dia mempunyai 2 mata uang asing, yen sama Swiss franc. Sekarang ini yen itu 500 juta yen. Kalau Swiss franc 20 juta Swiss franc. Nah, karena ini mata uangnya currency dolar, konversi dulu ke dolar, ya. $1 itu adalah 130 yen per dolar. Per $1. Jadi $1 itu sama dengan 130 yen. Kemudian kalau Swiss franc, kursnya 1,43 Swiss franc per dolar, ya, per dolar. Ya. Ini kita kalikan dibagi lah 500 ribu juta dibagi 130 dapat 386,154 dolar. Ini 3,8 juta dolar. Kalau yang 20 juta Swiss franc dapatnya dibagi 1,4, ya, dapatnya 2,285 juta dolar. Ya. Gitu. Jadi kalau yen itu lebih kuat pada Swiss franc, ya. Swiss franc 1,4, yennya 130. Kuat yen lah. Jadi kalau 500 juta yen dapat 3,8 juta yen. Ya. Gitu, ya. Ini artinya apa? Tadi yen itu lebih murah lah daripada kan Swiss franc. Swiss franc itu lebih mahal pada yen di mata uang dolar, ya. Jadi kalau 1 yen itu 130 per dolar yen per dolar, ya. Kalau Swiss franc 1,4. Jadi $1 itu 130, sedangkan Swiss franc itu $1 1,4. Jadi murahan pakai yen daripada Swiss franc. Jadi dolar di mata yen. Kalau yen di mata dolar berarti kan ya banyak yen dibutuhkan untuk dapatkan $1. Kalau di sisi Swiss franc 1,4 Swiss franc hanya dapatkan $1. Jadi kan Swiss franc itu lebih tinggi pada yen. Jadi kalau 1 juta dolar dapatnya 3,8 juta dolar. Ini kan 20 juta dapat 14,5 juta. Tinggi Swiss franc, ya, nilainya pada yen. Nah, kemudian ini kan kurs sekarang spotnya sini.
Nah, sekarang bagaimana mengukur sensitivity-nya? Sensitivity diukur pertama kita hitung bagaimana kalau dinaik 1% kursnya itu. Jadi berapa kurs sekarang itu? Jadi kalau 1% berarti kan 1 tambah 1%. Ya. 1 tambah 1% dikali 130 yen per dolar. Dapatnya 131,3. Ya. Jadi nilai tukarnya apa C-nya naik 1%. Ya. Jadi 131. Kemudian kalau dia itu Swiss franc 1,4 boleh dikali 1 tambah 1%. Dapat 1,414. Naik juga itu. Naik juga apa kurs dolarnya naik. Di yen juga naik juga ya, kurs dolar ini. Sehingga di dikonversi lagi yang baru ke dolarnya. Menggunakan kurs 131,3 ini. Ya. 131,3 dikali 386,104. 54 dapatnya 3808073. Kalau Swiss franc ini dapat jadi berapa? 1,4 dikali 1% dapat 1,41. Jadi 14,285,714 dikali dengan 141. Ya. Oh, sorry, 20 juta bagi 141. Dapatnya 14 juta 144. Oh, ini kan 500 juta bagi 131. Dapat 3,8. Ya. Ini kalau 10% naiknya. Kalau naiknya 0,5% berarti 0,5% dari ini. Ya. 0,5% dari ini. Kalau naik 0,5%. Ya. Jadi delta posisinya selisih antara 3,808 dengan 3,846. Jadi selisih 3,8081. Jadi kalau dia naik 1%, maka investasi di yen itu kan turun sebesar 3,881. Kalau naik kurs 1%. Ya. Naik kurs itu dolarnya naik ya. Itu naik dolar kan di sisi mata uang dolar. Kalau naik 1%, maka kurs jadi tadinya 130 jadi 131. Kan dolar itu makin mahal di mata yen. Karena kalau di sisi Swiss franc naik 1%, maka mata uang dolar itu makin naik. Tadinya harganya 1,4, sekarang harganya 1,41 per dolar. Menggunakan mata uang Switzerland. Sehingga terjadi penurunan kan. Kemudian mata uang dolar. Jadi 3,846 jadi 3,808. Minus 3,8081 ya. Itu turun jadi ya. Kemudian kalau ini turun juga. Mata uang dolar di tahun turun ya, 141,84 ya. Turun mata uang dolar. Kursnya apa ya jutanya dolarnya turun. Jadi 3,8 juta dolar sekarang 3,808 per dolar. Turun ya. Nah, kenapa dolar turun? Karena yennya kan tetap 18 juta. Tapi mata uang menguat, maka 5 juta itu apa yennya jutanya kan turun, dolarnya kan turun ya. Kalau mata uang dolar naik menguat. Ya. Jadi kalau menguat mata uang lokal, maka jumlah mata uang lokal yang diterima makin sedikit ya, makin sedikit. Jadi kalau dia ekspor itu kan kalau ekspor kan dia ekspor 1 juta, dia 1 juta juga, berarti kan mata uang 1 juta menguat rugi. Jadi kalau sudah punya valuta asing ya di Indonesia, harapan apa? Rupiah melemah kan? Bisa rupiah melemah. Sudah punya tabungan 1 juta dolar Amerika. Kalau dolar menguat selalu rugi itu. Ya. Rupiah menguat selalu rugi. Itu rupiah melemah selalu untung. Ya. Rupiah melemah selalu untung. Rupiah menguat selalu rugi. Rupiah melemah itu arti dolar menguat. Ini kan mata uang lokal dolar. Dolar menguat, dia rugi ya. Dolar melemah, dia untung. Tapi kalau kita kan rupiah melemah kan, rupiah melemah, untung kita punya dolar. Kalau rupiah menguat, rugi kita punya dolar. Ya, berarti. Nah, dengan lihat sensitivitas 1% naik itu ya, kita lihat misalnya bagaimana kita risikonya, ya risikonya. Bisa ada perubahan
hari pertama, 1 hari pertama berikutnya, ya. Tahun berikutnya itu exchange rate-nya November 30 2003, ya. Itu perubahannya 0,5%. Kurs yen itu satu hari sebelumnya itu 0,5%. Sehingga risikonya apa? Risiko penurunannya berapa itu? Jadi 0,5%, ya, dikali deltanya. Delta kan untuk 1% kan 38,081 minusnya. Kalau 1% turunnya 38,01. Kalau 0,5% berarti 0,5% dikali 38,081 ini. Dapatnya 19,045. Ya. 0,5 kali 38,081. Kenapa kali 38,081? Karena itu ukuran turun naik 1%. Kalau naik 0,5% kali itu. Kali 38,041. Tapi kalau turun 0,5% berarti minus 0,5% kali minus 38,081. Berarti kan naik deh, naik. Minus ke minus kan positif. Ya. Ini turun malah, ya. Nah, kita dapat hitung apa kerugiannya lah. Hitung ini, ya. Jadi 19,045 ditambah minus 28. Ruginya 47 328,9 negatif. Turun nilainya. Ini 47 328. Ini kerugian 1 hari berikutnya itu. Sebelumnya itu ruginya minus 47 328,9. Karena kursnya itu dolar itu menguat 0,5%. Kalau menguat 1% kan dapat 38,081. Kalau 0,5% menguatnya dikalinya 0,5% kali 38 dapat 19,045. Juga ini menguatnya 2,5% menguatnya. Berarti kalau 1% menguatnya kan minus 141. Ini menguatnya mata uang lokalnya, ya, dolar. Maka kalau yang menguat 0,2% berarti turunnya 28, 228,4. Ya. Nah, yang sama dicari juga hari apa kedua sebelumnya. Ya. Bentar. Ini. Itu lagi hanging. Lagi gerak ini. Oh, ini. Nah, hari berikutnya dicarilah tanggal 25 November 2003, 29 November, ya. Lalu kita cari 28, 27 sampai 12 April dan seterusnya 20 November 2001. Cari terus. Nah, setelah dicari, ya, di ranking risiko yang paling tinggi itu 16 buy. Itu turun 105. 1 Mei. Kemudian tanggal 7 Januari minus 103,276. Di ranking, ya. Hasil perhitungan langkah keempat itu di ranking, ya. Di ranking, ya, keempat itu. Dan seterusnya di ranking dengan 35 itu. Nah, urutan ke-25 itu total kerugiannya minus 47,328. Ya. Nah, inilah ada VAR-nya. Jadi VAR-nya kalau sudah punya gen, punya Swiss franc sejumlah gitu, maka VAR-nya sama dengan keduanya ini 47,328 VAR. Ya. Itu 1 hari berikutnya kan rugi 47,328,9. Ya. Rugi sebesar itu. Ya. Jadi selama 25 hari ke depan, 25 hari kan rugi sebesar 47,328,9. Nah, ini sebenarnya secara sistematis sudah logis, ya. Tapi sefaktanya nggak bisa terima akal. Faktanya kurs bergerak bukan berdasarkan ini, bukan berdasarkan model ini. Bergerak sesuka hatinya aja. Dan kerugian bisa sesuka hati. Ya. Karena pergerakan itu nggak bisa diprediksi, ke depannya bisa prediksi pergerakan. Jadi kalau berdasarkan pergerakan 500 hari historisnya, maka hari berikutnya itu akan turun 47,328 kemungkinan. Selama 25 hari ke depan ada 1 hari kerugian itu 47,328,9. Ya, itu pergerakannya nggak jelas. Ya.
Ini baru data historis ini. Data historis. Jadi misalnya eh, kan macam-macam begitu tiap hari sama ya. Sama. Di ranking aja kerugian masa lalu 1 sampai 25. 25 itu kerugian hari berikutnya. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Walaupun masuk akal secara statistik. Kenapa 25 hari ke depan? Karena 5% kan kali 500 hari. Itu jadi masa lalu itu 5 hari kelima itu kerugiannya VAR-nya. Kedepannya ya VAR itu ke 47.328,9. Dan saya nggak masuk akal karena gini, eh, kalau realnya nggak seperti itu, belum tentu seperti realnya. Jadi seperti itu. Itu kalau real seperti itu, kalau seandainya pola ke depan itu mirip seperti pola masa lalu pergerakan harga. Jadi nggak ada kalau pergerakan harga masa depan itu mirip masa lalu, itu baru tepat. Kerugian diterima sebesar 47.328,9. Tapi pola pergerakan harga saham ke depan itu tidak sama pola pergerakan masa lalu, itu jadi masalah juga. Ya. Jadi maka kita lihat di pergerakan harga saham itu katanya harga saham itu dalam jangka pendek polanya kan nggak bisa diprediksi itu. Tapi jawabannya bisa diprediksi polanya. Ya makanya kalau sudah prediksi harga saham yang panjang agak tepat, tapi jangka pendek enggak. Ya, jadi jawabannya nggak tepat. Misalnya saya perhatikan ya kalau sudah investasi di saham-saham perbankan ya 10 tahun terakhir harganya naik terus tuh. Walaupun harian dan turun dan naik ya. Kalau sudah investasi jangka pendek kan dah saham bank itu turun dan naik. Tapi jangka panjang dia naik terus, nggak pernah turun. Ya. Maka kalau sudah investasi saham jangka panjang, pilihlah saham blue chip yang bank pemerintah. Ya. Itu pertama apa yang tambang BUMN yang di publik apa aja? Pertamina ke publik enggak ya? Pertamina enggak. Apa yang tambang itu? Antam ke publik ya. Antam itu juga harga sahamnya sudah naik tuh. Walaupun jangka pendek naik turun nih. Itu jangka panjang sudah naik. Enggak aja nanti ya. Jadi kalau sudah punya dana lebih yang akan digunakan 5 atau 4 tahun lagi, investasikan aja beli saham ke saham-saham perusahaan yang blue chip itu. Tapi kalau sudah mencuri untung jangka pendek, terus investasi ke saham-saham yang fluktuasi tinggi, yang harga tinggi. Harga stabil malah nggak menguntungkan. Ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan sehat agak stabil, dia nggak menguntungkan investasi. Justru perusahaan-perusahaan yang bergejolak itu yang menguntungkan. Ya. Itu jangka pendek, jangka panjang nggak. Jangka panjang dilihat yang pergerakannya smooth ke atas. Jangka panjang sama pasti nggak bergejolak. Jangka pendek ini bergejolak jangka pendek. Ya. Jadi maka kalau sudah punya istri kan ini konsep itu dipakai juga. Ya sekarang marah Pak, tapi selama ini kan marah jarang lah. Gitu. Jadi punya suami suka emosional ya kan jarang. Paling emosional sebulan sekali 2 kali, nggak apa-apa lah. Jangka panjang kan nggak emosional gitu. Itu contohnya. Jadi harga saham juga pendek kan turun naik, tapi jangka panjang kan nggak turun naik, smooth ya. Jadi kita lihat jangka panjangnya. Karena kalau punya istri kan jangka panjang, punya suami kan jangka panjang. Jadi lihat jangan jangka pendek. Kalau pacaran kan jangka pendek kan, pacaran jangka pendek. Kalau pacar itu kalau hari ini pacar emosi pasti sudah minta putus cepat banget putus karena sudah nggak mau berisiko jangka pendek gitu dia pacar. Ya. Tapi kalau jangka panjang hati-hati walaupun dia marah tapi marah sepanjang tahun repot juga sih. Ya. Bergejolak sepanjang tahun. Jiwanya nggak stabil sepanjang hari ya itu bahaya itu. Ya. Tapi nggak stabil hari pertama mungkin ada krisis, ada masalah. Nggak masalah sih. Ya. Gitu. Sama juga itu sama. Ya. Saham jangka panjang itu gejolaknya berkurang. Ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang perang sehat itu gejolak jangka panjang cenderung turun ya, cenderung turun. Walaupun jangka pendek dia menguntungkan, jangka pendek dia menguntungkan, jangka panjang enggak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang stabil seperti bank pemerintah, yang menguntungkan cuma jangka panjang, jangka pendek enggak begitu untungnya, enggak begitu karena gejolaknya enggak banyak, ya itu. Jadi beda 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 horizon waktu, beda juga cara memandang pergerakan harga saham itu, memandang motivasi jangka panjang atau jangka pendek. Gitu. Walaupun untung jangka pendek, ya, untung cepat dan besar jangka pendek. Tapi kalau untungnya stabil, naik terus itu jangka panjang. Ya. Tapi jangka pendek itu karena ada fluktuasi, untung besar, rugi juga besar. Karena fluktuasi kan. Naiknya 100, juga turun 100. Ya.
Saya rugi besar, untung juga besar. Nah, bagaimana investor ini bisa momennya pada saat naik dia jual itu, ya. Pada saat rugi dia beli, jadi dia tidak mengalami kerugian apa-apa. Tapi kan nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. Kadang-kadang investor nggak tahu kapan diturun. Nah, caranya lah menggunakan analisis teknikal. Teknikal itu di mana dia tahu dari data historis pergerakan harga saham, dia tahu ini tiga lagi bakal turun nih, kan turun sekarang. Ah, beli sekarang ya. Jual sekarang. Nanti kan turun nih. Setelah jual, dia turun terus. Setelah seminggu, ini pasti akan naik nih. Ah, beli lagi ya, beli lagi. Ya, lagi. Jadi artinya dalam jangka pendek, saya memiliki saham yang sama jumlahnya, tapi saya memiliki keuntungan. Ya. Kalau jangka panjang enggak, sudah memiliki saham itu jumlah sama dalam jangka panjang, saya tidak mendapat keuntungan ya pendek. Bayang aja kalau setahun itu kenaikan 5% ya, 5% kenaikan. Kalau pegang harian, di trading harian, saya akan mendapatkan keuntungan bisa 300%. Kalau fluktuasi inflasi itu. Jadi jangka panjang cuma 5% doang. Ya, itu. Itu salah strategi di investor. Kenapa dia mau jangka pendek? Karena untungnya banyak. Sama gini lah, ya. Kalau soal dagang di pasar, kalau pedagang dagang soal merchandise, lakunya banyak setiap hari, laku beli 100, laku 100, besok beli lagi 100, laku lagi 100. Ya. Jadi turnovernya tinggi sekali. Maka keuntungan lebih besar setahun daripada sudah setahun itu lakunya 3 kali 4 kali aja. Gitu. Sama aja transisi kalau trading aktivitas sudah aktif dalam memperdagangkan saham-saham itu untungnya gede. Tapi kalau nggak aktif perdagangan untung kecil setahun itu. Ya. Karena selama setahun itu naik 5%. Padahal tiap hari itu dia naik bisa 20%, 30%. Walaupun turun bisa 20% juga. Nah, maka itu hati-hati itu investor. Kalau dia punya momen di mana dia jual saat harga naik saja, ya, dan beli saat harga turun, maka keuntungan itu akan diraup 20% dalam jangka waktu 2 hari. 20% 2 hari. Kalau 360 hari berapa? Pasti return setahun itu luar biasa besar. Gitu. Jadi jangka panjang itu returnnya tidak sebesar kalau di perdagangan tiap hari. Asal investor punya feeling kapan dia naik, kapan dia turun. Saat dia turun itu dia beli, saat naik dia jual. Ya. Tapi itu kan nggak gampang juga. Maka investor yang pilih itu tongkrong tiap hari kan, tiap hari. Begitu dia Sabtu Minggu tak tongkrong juga. Begitu dia libur, cuti selama 5 hari nggak lihat harga sahamnya jatuh itu, bisa stres itu. Jadi gimana ya? Meskipun harga turun, fluktuasi ikuti terus, saya akan rugi. Jangka panjang turun. Jadi jangka pendek saya untung terus ya, untung terus karena pergerakan saya ikuti terus ya, terus. Nah, itu beda antara investasi yang panjang sama pendek. Gitu. Jadi emas itu enggak, emas itu karena spreadnya tinggi sekali. Kalau sepedagang jangka pendek, itu kalau nggak partai besar nggak bisa sih untung. Kalau emas itu cepat sama 100 gram, pedagang tiap hari, ya rugi sudah. Jadi pedagang, walaupun nggak naik, karena spreadnya itu tinggi sekali. Ya. Beda harga jual emas sama harga beli emas itu beda jauh sekali. Jadi kalau pagi sudah untung, sore saya beli lagi, pasti rugi sudah. Pasti rugi. Ya. Pagi jual, siang beli, sore jual lagi, pasti rugi. Ya. Itu emas. Ya. Kecuali partai besar itu bisa. Artinya misalnya nilai surat perdagangan itu minimal 3M, itu baru bisa. Trading emas itu bisa menguntungkan tiap hari. Tapi kalau emasnya cuma 100 gram, 500 gram itu nggak ngefek ya. Tiap hari itu malah rugi, walaupun harga naik tapi bisa rugi semua. Gitu. Apa kelemahan historik atau back simulation ini? Pertama, jumlah observasi 500 observasi. Itu belum cukupi dari pandang statistik. Ya. Jadi dengan model seperti itu, kalau 500 hari masih kurang. Karena belum mengcover siklikalnya. Siklikal itu musim. Kadang-kadang buka agak itu lihat pola aja nggak hanya 500 hari, berarti kan 1000 hari atau lebih 500 hari.
Setahun mungkin belum lihat polanya, lebih setahun mungkin kelihatan polanya. Jadi misal contoh pola gini, itu kelihatan jauh lebih setahun. Ya. Tapi kalau pola itu 500 hari, nanti berubah lagi pola baru ke 500 hari berikutnya, itu bisa mengcover. Ini contoh ya, itu polanya 300 hari. 500 hari dipilih berarti seolah nanti hari berikutnya dia kembali ke pola hari pertama. Padahal enggak, dia baru hari ke-500 akan bergerak sampai 7 hari. Sehingga nggak bisa cover. Ya, cover. Ya. Sama misalnya gunung meletus setiap 100 tahun. Saya berisi, saya pakai data uh, 50 tahun. Kan dia predisinya 100 tahun baru gunung meletus. Data sudah 50 tahun. 50 tahun, saya kira hari ke-50 itu dia akan meletus. Data enggak. Baru 50 tahun lagi baru meletus ya. Prediksi saya salah dong ya. Karena pakai data 50 tahun. 50 tahun itu kemungkinan dia akan meletus. Ya. Kamu ambil misalnya meletus tahun ini. Kalau 5 ke belakang kan, 50 tahun belakang kan, 5 tahun ke depan soalnya meletus lagi ya. Gitu. Padahal enggak. Padahal 100 tahun lagi meletus. Atau sebaliknya. Horizon waktunya meletus setiap 100 tahun. Kamu ambil data 150 tahun. Kamu prediksi lah, dia meletus kemungkinan 110 tahun. Dari ke 100 tahun dia udah meletus. Kan salah prediksi. Jadi, model pergerakan itu tahu awal akhirnya kapan. Kamu awal berapa, akhir berapa kapan. Jadi dalam kondisi gempa itu tahu 2 kali gempa terjadi. Yang 1 kali yang nggak bisa. Atau bisa 3 kali gempa sebelumnya. Atau 4 kali gempa sebelumnya. 4 kali gempa sebelumnya dia akan tahu range berapa lama. Jauh ini 100 tahun lebih kurang gempa lagi. 100 tahun lebih kurang gempa lagi. Tapi kalau ambil data 2 tahunnya kemungkinan agak berubah karena siklus kadang siklus pertama 100 tahun, siklus kedua mungkin naiknya 110 tahun gitu ya. Atau 90 tahun mungkin cepat. Atau hati-hati juga. Kalau data misalnya dua kejadian gempa. Ya, jadi gempa itu 100 tahun. Kalau kejadian berikutnya bisa jadi 90 tahun ada gempa. Maka harus bisa ambil data itu yang kejadiannya mungkin 4-5 kali sebelumnya. Sama laporan itu kok bisa ambilnya 5 tahun. Kalau 2 tahun aja, seolah dia kan terjadi sekian bulan, pernah enggak. Ya. Karena setahun aja kelihatan. Setelah setahun akan terjadi. Tapi kalau 5 tahun kelihatan pola itu awal akhir kapan. Bisa diprediksi. Ya. Maka data masa lalu itu penting ya. Dan tidak ada satupun orang berisi itu tanpa melihat data masa lalu. Tidak ada. Begitu juga rugi ini. Risiko itu pasti ada kaitan dengan data masa lalu. Tapi katanya risiko itu lebih susah memprediksi. Kenapa? Karena risiko itu terjadinya ke depan itu kadang nggak sama dengan masa lalu. Ya. Jenisnya beda, kualitas beda. Yang kedua, jangka waktu beda. Dulu mungkin setiap 5 tahun terjadi. Karena perubahan iklim, ya, iklim dunia, ada kerusakan lingkungannya, sehingga mempercepat terjadi risiko berikutnya. Yang bahaya itu. Sama ke megatrust itu diperkirakan akan terjadi tahun ini kan. Dan itu tahun depan. Ya. Ini tahun depan. Belum juga terjadi ini ya. Nah, penyebab mungkin megatrust itu akan terjadi dipercepat karena kemungkinan masalah lingkungan. Ya. Kan sakit itu makin sering makin tua kan. Risiko itu kan sakit. Waktu muda sakitnya jarang. Makin tua makin sering sakitnya itu. Nah, bumi ini apakah makin tua atau muda atau makin tua? Itu yang mempengaruhi. Kalau makin tua mungkin percepat kejadian itu. Sehingga waktu itu dipakai yang 1000 hari ya. 1000 hari. Gitu. Ya. 1000 hari. Gimana kalau 1000 hari 5% kan 50 hari terburuk ya. 5% kali 1000 berarti 50 hari. Ya. Nah, sehingga model Monte Carlo ini mengatakan kelemahan dari historical simulation dengan jadi perkara model Monte Carlo simulation itu mengatasi kelemahan historic simulation ini. Karena Monte Carlo itu mencoba harinya 1000 hari, 1000 hari, 1000 hari. Nah, dengan menggunakan metode covariant historis dan random menambah generator untuk mensintesiskan observasi.
Tujuannya untuk mereplikasi distribusi hasil observasi dengan data statis yang ada. Jadi mereplikasi pola-pola kejadian masa lalu sebuah hari diperkirakan ke depannya menggunakan pola itu. Ini historik historik dengan Monte Carlo ini kan mengandalkan data historis. Dia berisi ke depan. Kalau data masa lalu itu tidak pola beda akan lain. Jadi dalam Monte Carlo itu langkah pertama menghitung historik varian atau varian metrik ya dari forex change perubahan kurs ya. Langkah kedua metrik di atas direkomposisi ke dalam dua simetrik metrik itu A dan A aksen. Jadi ini matematiknya yang eh, metrik metrik kalau sudah belajar matematik ada metrik ya. Metrik itu kan gambar cerminan jadi terbalik gitu ya. Jumlah di row A menjadi jumlah di kolom aksen ya. Kan dibalik tuh. Row jadi dari row jadi kolom itu. Jadi kalau dia barisnya sejajar 1, 2, 3 sekarang kolomnya 1, 2, 3 ke bawah kolomnya. Itu kalau yang aksen itu metrik dibalik itu. Jadi putar 180 derajat. Itu Monte Carlo. Jadi Monte Carlo itu diterapkan pakai aplikasi karena 1000 data banyak sekali. Aplikasi belum bisa. Nah itu kira berisi risiko pasar ya. Risiko pasar yang berdasarkan buku ini. Nah risiko pasar itu kadang-kadang misalnya ngitungnya lah kalau di praktek kalau saya bikin skripsi ya, bikin tesis ya. Risiko pasar bisa menggunakan model market model. Market model itu mengkaitkan kalau market model itu kan dependent variabelnya harga saham A dikaitkan dengan independennya lah ISG. Market model. ISG-nya X1, Y-nya harga saham perusahaan emiten itu. Nanti hubungan ISG dengan harga saham itu bentuk beta. Beta itu koefisien parameter dari X1. Nah, beta itu menggambarkan risiko pasar, market risk. Ya, market risk itu. Ya. Nah, errornya itulah menggambarkan dari unsystematic risk kan. Jadi kalau sisanya merupakan systematic risk, ya artinya systematic risk. Ya. Jadi sudah bisa lihat di jurnal saya terkait dengan risiko pasar ya. Saya menghitung dari situ, dari model pasar itu, menghitung risiko market risk dibagi dua, ada systematic risk, ada systematic risk ya. Dibagi dua sehingga dapat risiko fundamental sama risiko makro itu. Misalnya seperti itu. Ya. Ukuran variabelnya. Jadi market risk menggunakan, kalau di risk menggunakan market model yang lebih tepatnya. Kalau di manajemen risk management level 4 atau 3 ya, saya lupa ya. Itu market risk ada lagi ukurannya. Ukurannya beda lagi lah. Beda lagi itu. Kira pertanyaan sampai sini. Ini nanti sudah tambahkan dengan risiko market risk lain ya. Yang terdapat di buku lain, tambahin ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan di sini ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Waktunya udah 2 jam, berapa? 1,5 jam. Ya. Pertanyaan nggak? Ya. Ada pertanyaan? Belum ada dari saya, Pak. Iya, nggak ada? Belum ada, Pak, kalau dari saya, Pak. Iya. Kalau nggak ada, mungkin sakit dulu di sini ya, bisa istirahat ya. Nanti kuliah jam 1 lagi, sudah. Kalau kuliah jam 1 nanti ada. Asinkronus, Pak, hari ini, Pak. Oh, jurnalis ya. Saya ke sini, Iya, Pak. jurnalis nanti kuliah ke tanggal 19 saja ya. Karena 19 itu saya keluar kota. Jadi masa Baik, Pak. ganti, sekarang kuliah biasa. Nanti jurnalis itu tanggal 19. Terus 19 itu ke Bengkulu. Tanggal 14 sampai 19 di Bengkulu. Jadi kita jurnalisnya tanggal 19 itu. 19 itu nanti saya kasih tugas, mereview materi ya. Jadi saya kasih ada soal itu kamu cari soalnya nanti diupload di GCL ya. Baik. Tanggal 19 nanti. Baik, Pak. Kebetulan kuliah terakhir itu review ya.
Tugasnya soal soal ada soal di buku Saunders ya soal buku Saunders. Jadi boleh soal cari sama-sama, boleh hasil sama nggak apa, tapi harus ngerti masing-masing. Ya. Oke, oke, demikian Baik, sampaikan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekolah saya ganti ya, kuliah tanggal 19 Oktober ya. Baik, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Ya, Pak. sama-sama, sama-sama. Terima kasih, Pak.